Halo adik-adik, apa kabar semua? Kakak berharap semua baik-baik saja ya, semua sehat dan semua bersukacita. Nah, hari ini hari Minggu, maka kita akan sekolah minggu. Semua pasti senang ya sekolah minggu ya. Tapi sebelum kita lanjut, kakak memperkenalkan diri dulu. Nama kakak Kak Desi. Oke, Kak Desi. Nah, siapa yang bersukacita hari ini? Oke, pasti semua bersukacita ya. Yang bersukacita, coba berdiri. Kita akan bernyanyi Kasih Yesus. Oke, kita bernyanyi sambil melakukan gerakannya dengan bersukacita. Kita akan bernyanyi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Oh Yesusku, oh Yesusku. Oke, terima kasih adik-adik sudah bernyanyi dengan sangat semangat dan bersukacita. Nah, sebelum kita lanjutkan sekolah minggu kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya duduk rapi, lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur Bapa buat penyertaan Tuhan kepada kami saat ini. Kami bersyukur Bapa, kami masih dapat melakukan sekolah minggu walaupun kami tidak berada di tempat yang sama. Tuhan, kiranya apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, hanya untuk memuliakan nama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Semua masih semangat? Oke, kalau masih semangat, kita berdiri lagi. Kita akan bernyanyi lagu bertambah-tambah. Kasih Yesus itu harus makin bertambah jalannya, lebarnya, dan tingginya. Tambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya,
Oke, terima kasih sudah bernyanyi. Sekarang semuanya sudah bisa duduk dengan rapi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapa yang di sorga, sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Bantu kami Bapa untuk dapat mengerti, bantu kami Tuhan untuk mampu melakukan setiap firman yang kami dengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Dan lama. Kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Pada waktu itu, bangsa Israel ditindas kerja paksa di Mesir selama 430 tahun. Lalu Tuhan mengirimkan Harun dan Musa ke Mesir untuk meminta agar orang Israel dibebaskan. Tetapi Raja Mesir yaitu Fir'aun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Karena itu Tuhan menghukum bangsa Mesir dengan 10 tulah atau bencana. Karena takut, Fir'aun menyuruh Musa agar bangsa Israel segera cepat pergi dari Mesir. Akhirnya, bangsa Israel bebas keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan. Musa dan bangsa Israel melewati jalan di padang gurun. Pada waktu siang hari ada tiang awan yang menuntun bangsa Israel. Pada waktu malam hari ada tiang api yang menerangi bangsa Israel. Tiba-tiba Raja Fir'aun berubah hati dan ingin bangsa Israel kembali lagi ke Mesir. Kemudian dari jauh datanglah Raja Fir'aun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang. Ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Akhirnya, Musa dan bangsa Israel berjalan melanjutkan perjalanannya. Oke, kita sudah mendengarkan pembacaan dari Kejadian 3 ayat 17 sampai 22. Sekarang kakak ingin menjelaskan beberapa hal yang bisa kita pelajari dari pembacaan yang sudah kita dengarkan tadi. Nah, yang pertama kakak ingin membahas mengenai Firaun. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Firaun adalah orang yang paling tidak mengizinkan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Orang yang paling menantang keluarnya orang Israel dari Mesir. Mungkin anak-anak bertanya, kenapa ya kak? Firaun sangat tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, itu karena orang-orang Israel diperlakukan atau diperbudak di tanah Mesir. Jadi Firaun tidak rela apabila orang Israel yang telah menjadi budaknya harus pergi meninggalkan tanah Mesir. Nah, tapi anak-anak masih ingat tidak? Adik-adik masih ingat tidak? Bangsa Israel ini adalah bangsa pilihan Tuhan. Ya,
Bangsa Israel adalah bangsa pilihan Tuhan. Tapi apakah Tuhan tinggal diam melihat bangsa pilihannya diperlakukan seperti itu oleh bangsa Israel, oleh bangsa Mesir? Tidak ya. Tuhan membantu, Tuhan menolong untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, tapi ada lagi yang menjadi pertanyaan untuk kita. Proses keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir sangat susah, sangat sulit sekali. Bahkan sampai harus ada terjadi 10 tulah. 10 tulah itu banyak sekali ya. Yang artinya itu ada proses yang sangat susah di situ. Kan Tuhan yang membantu orang Israel. Tuhan yang ikut campur untuk membawa bangsa Israel keluar. Tapi kenapa masih susah sekali? Akankah Tuhan bisa dengan mudah untuk mengubahkan hati Firaun supaya Firaun mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir? Iya, bisa. Mungkin kalau Tuhan yang bekerja, cukup kali 1 tulah. Firaun sudah bisa mengubah hatinya, bahkan mungkin tidak usah pakai tulah. Sekejap aja hati Firaun bisa berubah. Tapi Tuhan tidak mau melakukan dengan segampang itu. Tuhan mau memperlihatkan keagungan kebesarannya dan mukjizat kepada setiap orang. Dan dengan begitu, orang akan percaya akan kebesaran Allah. Dan yang kedua, Tuhan tidak mau melakukannya dengan gampang. Karena Tuhan mungkin ingin melihat kesetiaan bangsa Israel. Apakah dengan tantangan yang seperti itu, apakah dengan kesulitan yang seperti itu, orang Israel langsung menyerah? Orang Israel langsung putus asa dan tidak percaya lagi dengan Tuhan? Mungkin Tuhan ingin melihat itu. Tapi seperti yang kita lihat, orang Israel dengan setia hingga mereka keluar dan bebas dari tanah Mesir. Anak-anak bisa lihat ya ekspresi mereka ya, sepertinya mereka sangat bahagia, sangat ceria. Karena pada akhirnya mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Nah, tapi apakah ketika mereka keluar dari tanah Mesir, semuanya berjalan dengan begitu mudah? Tidak, masih tetap ada tantangan. Tapi walaupun ada tantangan, ingat, Tuhan selalu menyertai mereka. Bahkan ketika siang, Tuhan memberikan tiang awan di atas kepala mereka. Karena biasanya kalau siang itu matahari sangat panas. Dan supaya orang-orang Israel tidak kepanasan, Tuhan memberikan tiang awan di atas kepala mereka. Sehingga mereka bisa berjalan dengan tenang tanpa merasa kepanasan. Dan ketika malam hari, Allah memberikan tiang api. Seperti yang kita ketahui, kalau malam itu biasanya dingin dan gelap. Dan di situ dulu waktu mereka berjalan belum ada listrik ya, belum ada lampu jalan ya. Tapi Tuhan berikan tiang api supaya mereka tetap terang. Supaya mereka tetap bisa saling melihat, bisa melihat jalan. Dan diberikan tiang api supaya bangsa Israel tetap hangat dan tidak kedinginan. Begitu sayangnya Yesus kepada bangsa Israel. Begitu sayangnya Allah kepada bangsa Israel. Tapi Allah tidak pernah memberikan dengan begitu instan, begitu gampang. Bahkan pada ayat yang ke-18, Keluaran 13, dikatakan,
Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Allah menuntun bangsa itu berputar. Berputar itu artinya semakin jauh. Mungkin ada jalan yang tidak harus berputar, mungkin ada jalan yang lurus. Tapi kembali lagi, Tuhan mau melihat kesetiaannya, ketaatan bangsa Israel. Dan di ayat ke-18 dibilang juga, dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ternyata orang Israel berjalan dengan taat. Nah, di sini kita bisa pelajari bahwa terkadang Tuhan menuntun kita, Tuhan meminta kita untuk bersabar akan banyak hal. Mungkin Tuhan membiarkan kita untuk merasakan sakit hati, untuk merasakan hal-hal yang tidak enak. Tuhan mungkin membiarkan kita sampai menangis. Tapi bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tapi Tuhan memuji kita. Tuhan meminta kita supaya lebih sabar. Tuhan meminta kita supaya lebih berserah kepadanya. Nah, pelajaran untuk kita dari firman ini adalah, janganlah kita langsung menyerah ketika kita mendapatkan tantangan, ketika kita mengalami suatu hal yang tidak kita sukai. Contohnya seperti masa sekarang ini. Masa sekarang ini adalah masa yang hampir semua orang sulit untuk menerimanya. Karena apa? Karena adanya virus corona. Hampir semua orang mengeluh. Karena banyak hal yang mungkin tidak bisa kita lakukan seperti biasanya. Biasanya kita belajar bersama-sama, biasanya kita sekolah minggu bersama-sama. Tapi dengan adanya virus ini, kita harus sekolah minggu sendiri-sendiri di rumah. Kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, kita tidak bisa bermain dengan teman-teman, kita tidak bisa jalan-jalan, tidak bisa ke sekolah. Tapi apakah dengan begini kita langsung meninggalkan Tuhan? Apakah dengan keadaan ini kita marah sama Tuhan? No. Mungkin dengan keadaan ini, Tuhan meminta kita untuk lebih bersabar. Dengan keadaan ini, melalui keadaan ini, Tuhan meminta kita untuk selalu berserah kepadanya. Seperti yang sudah kita ketahui, mungkin anak-anak dengar juga, banyak orang yang sudah meninggal karena virus ini. Dan dengan itu juga banyak ketakutan, banyak orang yang takut. Mungkin anak-anak juga takut, kakak juga takut. Tapi apakah kita cukup dengan takut? Apakah kita cukup dengan menjaga kesehatan tanpa berserah sama Tuhan? Tidak, kita bisa takut. Mungkin kita bisa kecewa, tapi kita harus tetap menyerahkan diri sama Tuhan. Kita harus tetap setia sama Tuhan. Nah, banyak hal yang terjadi yang mungkin bisa menguji iman kita. Tapi ingat, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Sebagaimana Tuhan, sebagaimana Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bahkan ketika malam dikasih tiang api, ketika siang dikasih tiang awan, begitu juga Allah akan menyertai kita. Oke, mungkin untuk kita sekarang Tuhan tidak memberikan tiang awan, tiang api, tapi Tuhan memberikan hal-hal lain yang kita butuhkan. Tuhan memberikan internet, Tuhan memberikan kecanggihan, sehingga walaupun kita tidak bertemu di dalam gereja untuk sekolah minggu, tapi anak-anak, adik-adik masih bisa mendengarkan firman Tuhan.
Ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menolong kita. Jadi kita bersyukur dengan adanya teknologi. Walaupun kita tidak saling ketemu, tapi kita masih dapat belajar mengenai firman Tuhan. Oke, firman Tuhan pada hari ini cukup sampai di sini. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Bapa untuk firman yang sudah kami dengar. Bapa, bantulah kami Tuhan untuk tetap bersyukur dalam keadaan apapun, untuk tetap setia kepadamu, walaupun mungkin iman kami lagi diuji. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita dan kita akan menyanyikan lagu Burung Pipit. Persembahannya bisa diberikan kepada orang tua. Oke, kita akan bernyanyi. Burung pipit tidak menabur, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke adik-adik, sekarang kita akan membuat aktivitas dan ada beberapa hal yang harus adik-adik siapkan. Yang pertama, kertas HVS, lalu pulpen atau pensil, penggaris, gunting, dan juga pisau cutter. Nah, yang pertama, adik-adik lipat kertasnya, lipat bagi dua, seperti ini. Oke. Nah, adik-adik bisa lihat ya. Kalau sudah berbentuk seperti ini, adik-adik tempelkan tangannya di atas kertas. Lalu gambar tangan adik-adik. Nah, gambar tangannya sudah jadi. Sekarang kita gunting. Gunting mengikuti gambarnya. Nah, sudah jadi adik-adik. Setelah ini, adik-adik gambar persegi di tengah menggunakan penggaris. Kalau sudah terbentuk gambar seperti ini, lalu kita potong menggunakan cutter. Tapi yang di sebelahnya nggak boleh kena ya. Nah, bisa juga dilanjutkan menggunakan gunting. Tapi biar gampang, pakai aja cutter.
sudah jadi adik-adik. Jadinya nanti dia seperti ini. Nah, sebentar lagi kakak akan jelaskan. Setelah membuat seperti ini, apa lagi ya yang akan kita lakukan? Nah, adik-adik yang sudah menyelesaikan seperti ini, yang sudah jadi, adik-adik bisa tuliskan doa ucapan syukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap menyertai kita walaupun dalam keadaan susah. Adik-adik tulis di dalam ini. Di belakang tulis doa dan di dalamnya isi doa adik-adik. Oke, sekolah minggu kita sudah selesai. Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.